saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam konsultasi saya diskriminasi budaya positif modul 1 ke 4 calon guru penggerak. Alhamdulillah wassalam dengan berkat puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menghadiri diskriminasi budaya positif yang saya sampaikan. Dan tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana kita pada saat ini masih dalam dengan iman dan kita pada Islam, dan semoga beliau memberikan syafaat di beliau amin. Sebelum saya mempresentasikan diskriminasi budaya positif, saya mohon untuk Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Untuk ini terima kasih Pak Okan selaku guru PGT yang akan 10 ya. Sebelumnya mudah-mudahan diterima sukses dan pada hari dengan hasil seperti ini dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama adalah kita pada syukur kita kepada Allah SWT bersama dengan ini kita diberikan kesempatan, diberikan sehat, diberikan nikmat. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 7 dalam rangka untuk menghadiri salah satu kegiatan dari Bapak Korban untuk diskriminasi di modul 1 ke 4 ini dengan modul budaya positif. Nah, kegiatan ini tentunya untuk tidak ada asing saat kita melakukan CMM positif dan sebagainya. Selamat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Mereka beliau alhamdulillah kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Baiklah Bapak Ibu, sebagai motivasi nanti pada hari ini apa yang dilakukan oleh Bapak Sopan ini merupakan salah satu boleh dikatakan kebanggaan untuk sensibilitas kalau ini. Untuk menjadi calon dia harus mengalami tes dan sebagainya. Bukan dari dia bukan hanya 20 kan sampai 100.000 untuk selesai. Alhamdulillah untuk saat ini untuk tahap ini tahap ke-10 tes Bapak Sofan sudah berhasil lolos baik lolos tes wawancara dan sebagainya, dan bahkan sudah menjalannya sekarang sudah itu 1 4. Harapan saya bersama dengan Pak Sofan mudah-mudahan nanti bisa berhasil dengan baik dengan sukses, dan kami mengharapkan selaku pelaku di sini tolong nanti imbas sendiri sampai juga dengan semua yang ada di SMC Ekspor. Saya yakin ini adalah positif semua. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang lain, saya harapkan mudah-mudahan bisa menyusun bentuk apapun, ya, bentuk apapun. Cuman kalau kedengarannya itu kali terakhir beda kan? Alhamdulillah, masih ada Bapak Ibu. Ada yang beberapa Bapak Ibu ya, masih ada. Jadi nanti ada kesempatan lain, tolonglah itulah. Saya ajak tunggu pasar dengan anak mengenai itu. Terus ternyata manfaatnya sangat banyak sekali, baik bagi dirinya, bagi lembaga yang di tempatnya, dan bagi tadi.
Jadi kalau nanti kita hilangkan angkatan cuti kalau dulu kan nanti sibuk dan sebagainya. Pak Sofan tuh pernah berbicara seperti itu. Alhamdulillah berkat dan sebagainya mungkin berkat dari motivasi kawan, pelakon dan sebagainya. Alhamdulillah dan ternyata bisa sampai saat itu. Jadi akhirnya jangan sampai kelas semangat. Berikan dengan bapak ibu yang lain. Mohon tolonglah ikuti yang itu kalau memang bisa terakhir. Kalau ada hal-hal lain yang menyalahkan kegiatan ini, menyalahkan itu ikut sebagainya ya. Kemudian saya sangat terima sekali dengan bapak ibu dan semua yang ada di saat ini. Dengan adanya guru dan ini saya lihat dan nampak ada perubahan, baik dari pribadi maupun imbasnya kepada kawan-kawan. Sehingga kuncinya saya lihat dia mau berbagi. Nampaknya tujuan kamu mau berbagi, Pak. Saya lihat berbagi dengan keluarga kita. Jadi macam mulai artinya dari sampai ini dan sebagainya. Walaupun belajar belum bisa, saya yakin kalau belajar pasti. Jadi Pak Sofan memberikan dalam kegiatan ini pada dasarnya sekolah insya Allah sekolah akan mendukung apapun material semampunya insya Allah. Spirit dan sebagainya saya yakin bukan Pak sekolah kawan-kawan guru pasti mendukung. Jadi lagi mohon bisa kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan mendapatkan memberikan manfaat kepada Bapak Sofan, kepada sekolah dan kepada siswa. Saya rasa yang ini saya sampaikan, saya silakan dilanjutkan dan pelatihan tersebut. Demikian Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya, kesalahan dan sebagainya. Baik kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan atas sambutan dalam kegiatan saya ini tentang diskriminasi atau pengibasan budaya positif. Sebelum saya menyampaikan modul 1 ke 4 budaya positif, saya minta perwakilan dari salah satu bapak untuk memimpin doa supaya lancar acara kita ya Pak. Baik Pak, untuk memimpin doa. Bisa. Oke, ini saya Pak Juanda, saya minta kesediaan Pak Juanda untuk memimpin doa. Terima kasih Pak Sofan. Saya besarnya pada itu melakukan itu pelaksanaan nasional Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma sholli ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara yang berdoa. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu, saya mulai. Mohon maaf
ada yang anu, kita dapat kelulusan yang benar kepada lancar. Jadi satunya kuncinya di Pak Hafiaz. Ada Pak, kita habisnya. Dari kita saya. Kunci anu apa sesuai dengan Pak Hafiaz. Tinggal soal saya BNI mungkin tak bisa lama. Karena kami ada sebagai di sini hal dengan izin tapi mohon untuk lanjutkan. Bisa tak? Jadi Bapak, jadi waktu pertemuan tentang budaya positif pembahasan Bapak Ibu lebih kurang 1 jam Bapak Ibu. Jadi lebihnya ada lebihnya lebih kurang 1 jam. Ini sesuai dengan aturan lainnya. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu untuk yang pembukaannya. Ya Pak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, dan tanggung jawab. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Yang pertama, pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menciptakan budaya belajar yang positif dan bagaimana mereka mengatasinya? Ini pertanyaan awal Bapak Ibu, pertanyaan pemantik, pertanyaan pembuka. Yang kedua, bagaimana guru memperkuat hubungan kolaboratif antara sesama pendidik, siswa, orang tua, dan komunitas dalam penerapan budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa menjawab pertanyaan pemantik, pertanyaan pembuka. Boleh dari soal nomor 1 atau soal nomor 2 Bapak Ibu. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tantangan yang pertama dihadapi guru dalam hal itu yang pertama adalah sikap cuekan siswa. Kita sering membuat peraturan dan aturan di sekolah, tapi kadang-kadang siswa mencuekkan. Nah, itulah permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana cara mengatasinya, ya kan? Agar mereka ikut terlibat dalam kegiatan yang akan kita laksanakan. Misalnya, di situ kita saat jalankan program siswa berprestasi, ya kan? Kita biasanya kalau siswa berprestasi berarti siswa itu kita bina untuk bekal dia, terutama untuk mengikuti seleksi atau perlombaan misalnya yang bersifat pertandingan yang diadakan oleh kabupaten. Nah, itu yang kesulitannya, mereka kadang-kadang tidak sempat. Kedua, malas. Kemudian katanya tidak ditunjang sarana dan prasarana. Nah, itu yang bagaimana kita meyakinkan bagi mereka, ya kan, agar apa yang kita inginkan
budaya positif itu bisa kita jalankan. Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk memperkuat kolaborasi itu kita perlu kerjasama semua pihak. Pertama, lingkungan sekolah harus mendukung. Kemudian sekolah juga harus mendukung. Kemudian guru satu yang lain harus bekerja sama dengan baik, termasuk orang tua. Jadi apa yang akan kita sajikan nanti pilihan ke siswa yang terbaik. Nah, itu bisa kita lemparkan, ya kan? Agar orang tua juga terlibat isu, tahu apa yang dilakukan anaknya, ya kan? Positifnya apa ya pengaruhnya. Nah, itu sangat penting agar semua pihak kita itu bisa bekerja sama. Kalau saya cuma tidak. Terima kasih kepada Bapak yang sangat inspiratif memberikan jawaban. Mungkin ada dari Bapak dari ibunya, ibu-ibunya yang bisa menjawab untuk satu orang lagi untuk menjawab dari pertanyaan pemantik. Silakan kepada ibu-ibunya. Untuk mewakili bapak-bapak belahan ada ya saya. Ya, silakan ini. Saya akan coba menjawab Pak ya. Ya. Pertanyaan teman yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kita sebagai guru untuk menerapkan budaya positif. Jadi yang disebut budaya positif itu kan yang positif Pak ya, yang tidak ada teman. Seperti itu. Jadi budaya positif sebetulnya memang sudah kita terapkan di Bapak Ibu ya. Jadi memang kendalanya mungkin seperti kata Pak Ali tadi, karena ini budaya positif, jadi tidak ada hukuman di dalamnya, sehingga kita butuh kesabaran dalam membimbing siswa. Jadi memang tidak mudah untuk mengubah perilaku siswa ketika mereka melanggar aturan. Jadi kita mencoba untuk menyadarkan mereka, dan itu perlu proses karena mengubah pola pikir seseorang itu butuh waktu yang bisa sebentar bisa lama tergantung siswa itu sendiri. Jadi mungkin itu tantangannya. Jadi kita harus lebih sabar menghadapi siswa, apalagi sekarang zaman gadget. Jadi banyak ilmu-ilmu yang siswa dapatkan dari berbagai luar sana. Jadi kita harus bisa lebih sabar menghadapi mereka. Jadi lebih ke mendidik mereka dari hati kalau menurut saya. Jadi bisa lebih lama efeknya. Bisa saja sebetulnya kita menerapkan hukuman kepada siswa, namun efeknya mereka akan berubah drastis. Secara langsung mungkin mereka akan berubah karena takut mungkin, tapi itu tidak bisa menjamin mereka akan berubah dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi intinya di sini kita menerapkan budaya positif. Jadi mereka itu ketika mereka sudah menyadari tentang pentingnya aturan, jadi mereka itu akan lebih dalam jangka waktu yang lama perubahan baiknya yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana guru memperkuat hubungan kolaboratif antara sesama pendidik, siswa dan orang tua. Tentunya kita saling berbagi pengalaman, ya, berbagi pengalaman seperti yang terjadi hari ini, Sopan melakukan diseminasi. Nah, itu juga salah satu cara menurut saya kita berbagi praktik baik tentang apa yang dilakukan, apa yang terbaik yang bisa dilakukan oleh guru. Itu saja pastikan. Terima kasih atas jawaban dari Bu Emi tentang pertanyaan pemantik. Jadi boleh saya jawab sedikit Bapak Ibu ya tentang pertanyaan yang pertama. Itu apa saja tantangan yang dihadapi oleh guru dalam menciptakan budaya belajar yang positif dan bagaimana mereka mengatasinya. Ini ada 10 tantangan guru dan solusinya untuk menghadapi siswa. Yang pertama, kurang persiapan dalam mengajar. Jadi sebagai guru tentunya harus punya plan dalam mengajar. Untuk 1 tahun ajaran
ke depan. Jadi guru yang kurang persiapan dalam mengajar itu dapat merugikan perkembangan siswa secara akademik. Yang kedua, perilaku yang beragam, perilaku siswa atau murid yang beragam. Jadi di sini setiap guru itu harus bisa mengetahui karakteristik siswa kita masing-masing. Di sini dari perilaku siswa yang beragam. Jadi dari jumlah siswa SMP Negeri 1 Sembaro 276 siswa, jadi minimal kita bisa lah membagian-bagiankan ini karakternya bagaimana siswa. Yang ketiga solusinya adalah bantu temukan minat dan bakat siswa. Nah, di sini kebetulan saya juga guru BK bimbingan dan coaching di SMP Negeri 1 Sembaro. Itu setiap awal peserta didik masuk ke sekolah, kita itu memberikan semacam angket Bapak Ibu. Jadi kita bisa melihat bakat dan minat siswa itu di mana. Jadi kan sekarang kita kan hambatan kita di SMP Negeri Sembaro kan siswa yang hobinya sepak bola. Nah, kita punya ada lapangan, cuma lapangannya itu sele, nah, jadi itu satu hambatan. Bagaimana kita mencari solusinya? Kalau untuk bakat siswa ya badminton, seperti tenis meja, seperti voli, itu mungkin bisa disalurkan karena kebetulan kita juga ada lapangan volleyball. Untuk tantangan yang kedua, konsentrasi siswa yang kurang. Jadi pada saat kita mengajar pasti ada beberapa siswa pasti konsentrasinya yang kurang. Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Yang keempat, yang kelima, pengajar yang kreatif. Nah, sebagai guru itu kita pun dituntut untuk kreatif untuk dalam mengembangkan modul ajar yang kita akan sampaikan kepada siswa kita. Yang keenam, kurangnya interaksi dalam pelajaran. Kadang saya akui untuk beberapa semester ini saya memang agak kurang interaktif menghubung dengan padatnya kegiatan yang saya hadapi. Mungkin bisa juga sebagai jadi agak kurang bersahabat dengan siswa ataupun yang lain-lain siswa, terutama siswa lah Bapak Ibu. Jadi solusinya guru harus bersikap hangat dan lebih sering berinteraksi dengan siswa. Mudah-mudahan saya bisa berinteraksinya, cuman agak kurang Yang kedua, sering merasa paling benar. Ya, jadi kita sebagai guru kita akui. Nah, karena kita guru, mungkin kita yang benar. Sebenarnya kita ada juga kesalahan. Ya. Jadi siswa zaman sekarang sudah memiliki akses yang sangat luas Bapak Ibu. Jadi dia bisa bertanya dari teman-temannya dari dunia maya bagaimana pendidikan di sekolah-sekolah yang lain, bagaimana dia membandingkan sekolah-sekolah yang lain. Pak, katanya pernah juga saya mendengar Pak di SMP si A Pak ada kegiatan untuk itu, ada drum band. Bagaimana SMP 1 tuh bisa menyiapkan drum band? Ada juga yang gaya. Beberapa tahun yang lalu siswa mengatakan begitu kepada saya. Yang kedelapan, daya serap siswa. Untuk daya serap siswa kita di sini di atas di pertengahan oleh Bapak Ibu daya serapnya bagaimana dia menyerap pembelajaran yang kita sampaikan. Yang ke 10, cari guru yang bisa membuat belajar siswa. Jadi saya yakin guru SMP Negeri 1 Sembaro selalu memotivasi siswa SMP kita. Jadi untuk pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana guru membuat hubungan kolaboratif antara sesama pendidik, siswa, orang tua, dan komunitas dalam penerapan budaya. Saya jawab dulu Bu, Bapak Ibu untuk soal nomor 2. Yang pertama adalah mendukung pertumbuhan murid. Yang kedua, peningkatan motivasi. Yang ketiga, mengatasi tuntutan dengan
dengan lebih, yang ada 3 solusi. Yang pertama tadi mendukung pertumbuhan murid. Jadi kolaborasi antara guru dan orang tua memungkinkan pertukaran informasi yang lebih baik tentang perkembangan akademik dan perilaku siswa itu sendiri. Jadi peningkatan motivasi ketika orang tua terlibat dalam pendidikan anak-anaknya, biasanya murid akan cenderung lebih termotivasi. Jadi bukan dari guru tolong memberikan motivasi, jadi orang tua juga harus memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sudah cukup jelas. Alhamdulillah, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi pada dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini contoh dari kita mengepalkan tangan, sebagai Bapak Ibu. Jadi kita itu berusaha untuk membuka, bagaimana kita membuka kepalan tangan seseorang dengan cara mengontrol murid tersebut. Apakah kita berikan rayuan, paksaan, intimidasi, memberikan hadiah supaya dia bisa membuka genggaman yang ada pada tangannya. Ini contohnya. Jadi dengan cara apapun dia bisa. Lanjutkan, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Metode berpikir menang atau kalah. Itu berdasarkan stimulus respon. Berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Apa makna disiplin? Makna disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksudnya, dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat
positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Teori motivasi perilaku siswa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan motivasi internal? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi eksternal atau dengan tujuan disiplin positif. 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru yang hadir di sini di posisi yang mana? Apakah Bapak guru pernah menghukum? Nah, membuat rasa bersalah siswa pada murid? Sebagai teman? Ya. Sebagai pemantau? Ya. Dan sebagai manajer? Ya. Kapan Bapak Ibu sebagai manajer? Misalnya pas bagi kelompok, Ya. manajemen kelompoknya Pak. Ya. Saya beri contoh satu identitas berhasil atau proses kontrol diri. Nampak ya Bapak Ibu? Sudah bisa saya basarkan. Kenapa dibasarkan? Oke, Bapak Ibu. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Maaf Bu ya. Kayaknya kenapa dibasarkan? Ini contohnya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri? Ini kata-katanya Bu, ini kata pertanyaan. Misalnya kita sebagai manajer, guru berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Pernah Ibu mengatakan, Bapak Ibu mengatakan ini. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya ada kasus nih, siswa kelahi. Siswa-siswa kita itu kelahi. Jadi, seandainya Bapak di posisi manajer, apa sih kata yang ingin Bapak sampaikan ke sana? Sampai efek buruk dari perkelahian ya, pengaruhnya terhadap buat manusia pasti. Kalimat pembukanya Pak, kalimat pembuka dengan kalau misalnya tadi Bapak misalnya siswa itu berkelahi tadi, ini kan berkelahi, menghardik, menunduk-nunduk, menyakiti, menyindir, itu sebagai hukuman. Kalau kamu tidak melakukannya, siapa lagi? Nah, siapa yang menggunakannya itu kata penghukum, Pak. Kalau sebagai kita kalimat kita sebagai manajer, gimana Pak? Kurang baik. Mungkin kita yang ngomong, setiap individu itu memiliki, setiap manusia itu memiliki tentang perilaku yang berbeda-beda. Mungkin perbuatan yang Anda lakukan, mungkin yang Anda lakukan itu merasa diri Anda itu benar. Nah, dipukul itu Bu, jadi katanya, nah kan,
Mungkin itu merasa deh benar, tapi salah satu temanmu itu tersakiti dengan perbuatanmu. Nah, itu bahkan kita sebagai manajer Bapak Ibu kalimat dia. Jadi setiap kita guru, saya akui pada saya waktu lagi kolaborasi dengan instruktur kemarin, posisi Bapak Ibu di mana? Saya klik semuanya Bapak Ibu, penghukum, pembuat orang bersalah, teman pemantau dan manajer. Jadi yang dijawab ditanyanya sebagai manajer Bapak apa kalimat Bapak yang awal katanya. Yang pada kan betul tuh Pak saya. Ya begitulah jawabannya yang seharusnya. Kalau kita sebagai pemantau, Bapak Ibu, ini kan hanya sebagai mantau siswa aja. Berapa banyak bintang? Nah, berapa banyak kali kamu mengumpul teman kamu? Itu sebagai pemantau Pak. Kalau kita sebagai teman, nyampe, mengapa kamu sampai mengumpul si A? Sebagai teman, kan soal diakad dan gede Pak. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya tahu perbuatan kamu tuh bisa menyebabkan orang tuanya bisa ditumpahkan orang tuanya. Itu membuat dia rasa bersalah. Kalau sebagai penghukum, kita mengatakan, kamu lagi, kau lagi yang buat kasus di sekolah. Nah, itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Tapi bagaimana Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Bisa kita lanjutkan slide-nya. Pertanyaan-pertanyaan. Ini Pak, saya kecewa sekali dengan kamu. Ibu kecewa dengan kau. Sebenarnya dah Ibu panggil. Sebenarnya dah Bapak panggil sebenarnya. Katanya kamu tuh gak lagi selamat. Katanya kamu mengambil tugas. Ternyata terus siapa yang menyatakan? Jadi sebagai guru ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Misalnya siswa itu kita dia itu ikut satu lomba. Misalnya lomba menyanyi lah di tingkat kabupaten. Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu. Nah, jadi dia sebagai teman bagi dia Pak. Itu pertanyaannya Pak. Yang berikutnya adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai guru, sebagai pemantau. Apalagi kita memberikan hadiah lewat kepada siswa. Siapa yang paling dolo? Ini kita, Bapak balik gule-gule. Nah, itu sebagai pemantau. Sampai yang dapat nilai 10, Bapak balik di jajan 20.000 itu. Itu sebagai pemantau. Saya juga pernah melakukannya. Siapa yang paling cepat, saya balik kuih misalnya. Nah, jadi intinya apa Pak dia motivasinya? Dia ingin mendapatkan kue. Nah, gimana dia ingin mendapatkan dia yang paling dulu. Yang kedua, dia dapat nilai paling tinggi. Betul ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kamu selalu paling terakhir. Sering kan Bapak Ibu kita nyebutkan, kamu yang paling budi itu dari kawan-kawan menghargai kan. Karena Bapak Isuk, padahan Isuk mengumpulkannya, tapi masih tidak belum kau lakukan. Nah, itu sebagai penghukum. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan pengaturan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Dawson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik
seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bu, Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Ini perbedaannya. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebuah peraturan. Kalau keyakinan kelas, itu sifatnya tanggung jawab. Menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar. Kalau gunakan masker itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, keselamatan dan keamanan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu tanggung jawab. Sebagai seorang guru maupun seorang siswa, kita itu bertanggung jawab mengembalikan buku pada tempatnya. Di mana kita nyambiin bisa kita kembalikan. Bisa kita minjam buku di perpustakaan. Jadi kita harus mengembalikan juga di perpustakaan, bukan kita simpan di. Nah, begini maksudnya Bu. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Ada tepat waktu. Itu komitmen. Oke Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Tadi kita keyakinan kelas. Ini kesepakatan kelas. Sepakat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu wali kelas dan guru mata pelajaran telah membuat kesepakatan kelasnya masing-masing. Ini kesepakatan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Hadir di kelas tepat waktu. Mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas dan menjalankan jadwal piket. Nah, jadi kadang saya mengajar, saya lihat kalau saya sering melihat di kelas 8A, 8B, jadi saya ngajar di 8A, 8B, saya lihat, ada boleh sekarang buat keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya. Hari ini siapa yang piket? Duduk tangan dulu ini kan, pasti sudah duduk tangan. Berdasarkan kesepakatan kelas, kan itu kelasnya harus bersih. Oke, saya udah pikir Pak. Nih kata siswa, saya bukan menandakan kalian itu sudah pikir atau belum. Karena masih ada sampah-sampah di ruangan ini, saya terpaksa dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat antara wali kelas dengan siswa dengan kalian. Jadi kalian tuh terpaksa membersihkan kembali sampah yang berserakan di dalam kelasnya. Jadi saya sudah ditanya oleh siswa, Pak, kesempatan kelas kita bagaimana Pak Sopan? Oke, silakan itu. Nanya uji deh. Ada mak deh, Pak saya mana? Ngambil sampah deh. Nah, kalau udah bersih, bawa bapak masuk kata saya. Jadi saya paling sering buat ribut pertanyaan di dalam kelas pada saat mulai pembelajaran. Jadi saya periksa dulu. Kadang sampai ke samping-samping kelas saya periksa. Nah, dah mulai kerja saya. Ini bukan korban kenakalan, mungkin keteloderan masing-masing seluruh kelasnya. Contoh di kelas 8B kemarin sampai hampir berapa Om? 2 keranjang sampah, luar biasa. Tapi dengan semangat siswanya yang mau, jadi dibersihkannya. Oke, Bapak mengalah sesuai dengan kesepakatan kelas.
dan lingkungan kelas itu harus bersih misalnya. Kita yang ambil sampah dulu, bawa kita belajar. Siswa pasti suka Bapak Ibu. Kalau kita ini lagi ambil sampah dulu belajar, ya pasti suka deh. Yang ketiga, yang keempat, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Oke, ini sebagai kelas Pak. Seandainya siswa ada yang melanggar, gimana? Tulis sini ya Bapak Ibu. Sambil minum, Pak. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Saya tetap tarik kita seandainya kita nanti mudah-mudahan di semester berikutnya kita buat, jadi setiap guru mata pelajaran akan di kelas kita buat kesepakatan kelas masing-masing kita Bapak Ibu. Jadi sebelum kita ngajak kita sampaikan dulu kesepakatan kita. Jadi di kesepakatan kelas pelajaran Bapak misalnya saya lah ini pelajaran Bapak seni budaya dan pada saat Bapak memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama hadir di kelas tepat waktu. Yang kedua, mengalami kegiatan belajar dengan berdoa. Semua murid bertanggung jawab atas kebersihan ruang kelas dan menjalankan jadwal pikir. Yang empat, menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Kalau kita sampai saya menyampaikan ya, siswa kadang-kadang gaul kepala Bapak Ibu, pasti. Oke, sepakat saya. Dengan mungkin nanti beberapa siswa yang kurang semangat dengan siswa kelas, kita boleh siswa kelas Bapak Ibu kita buat, kita paparkan, sepakati kalau tidak studi kita buang ya Bapak Ibu. Intinya ya Bapak Ibu. Yang kelima, saling menghormati, menghargai dan membantu antar siswa, tidak bertengkar antar siswa, tidak bermain di HP di kelas kecuali untuk keperluan proses pembelajaran. Kalau saya, Bapak Ibu, kalau saya nyuruh siswa membawa HP, saya sampaikan terlebih dahulu, minggu depan kalian membawa HP semua. Jadi setelah habis ya kalian bawa pelajaran Bapak, habis ya kalian kumpulkan lagi ke saya. Takutnya apa ini saya? Setelah pelajaran saya ada guru nangkap basah kalian main HP, dia bukan lagi tanggung jawab saya. Saya sampaikan ini Bapak Ibu. Namun nanti kadang misalnya begini tertangkap tangan menangkap siswa bawa HP, jadi Pak Sobat nyuruh saya bawa HP. Itu harus pelajaran saya kan? Saya begini. Jadi begini kan, jadi terserah begini, gimana kan HP ini, gitu. Kan sepakatnya kan udah, kalau udah selesai udah, bukan tanggung jawab saya. Nggak saya simpan tidak mau. Aman Pak, aku saya. Ternyata masih ada ya kan. Setelah begini sampai ngantuk saya. Saya begini, nak buat hari disita, nangis Bapak Ibu. Siswa hari kemarin kan 8 tahun. Saya kan dapat Bapak saya. Sebagai kesepakatan kelas, saya Bapak sampaikan, kalau tidak anak dinumpang dengan Bapak, itu bukan tanggung jawab Bapak ini. Aman Pak, aman. Aman. Sekali pas ini lewat dia main HP, diambil. Nah, nangis menunjukkan saya. Gimana? Tanya kalau muslimin satu kelas. Memang kesepakatan dia Pak ini. Udah saya sepakat saya. Jangan mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Bapak Ibu, kalau saya kesepakatan kelas saya mensiswai telat membuat tugas, dan pindahkannya tetap saya tambahin Bapak Ibu. Tetap saya tambahin dari mengerjakan soal yang 5 menjadi 10. Kan kita kan sepakat itu kan kemarin nih saya. Memang panjang Pak. Ataupun mana mau membuat ringkasan atau membuat soal esai lagi gitu. Jadi saya contohkan Bapak Ibu yang telah saya terapkan tentang seperti kelas yang saya masuki kelasnya. Yang ke-9, tidak menetapkan siswa yang sedang berusaha mengargumentasi atau menjelaskan suatu hal. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau siswa yang ngomong yang lain, kalau dia salah penyebutannya pasti tertawa. Bapak Ibu, siswa tetap riuh. Ngakak-ngakak. Sekali disuruh dengan dia, kemungkinan dia kan belum tentu tahu.
Yang ke-10, saling membantu dan bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk belajar untuk semua siswa. Jadi saya buat 10, habisnya saya sampaikan ke siswa, kesempatan kelas saya awal-awal mungkin sangat lamaan gitu ngomongkan lagi Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di situ. Jadi untuk mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti sebelum kita ngajak kita buat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Meskipun kesepakatan kelas tidak hadir di dalam kelas, dia antara wali kelas dengan siswanya, kita tambah dengan seperti kelas ini. Oke, sampai di situ Bapak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah Pak jelas. Alhamdulillah. Makasih, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya ketiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin proses serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Dari segitiga restitusi, pertama-tama kita menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini dari kata kunci menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kita memvalidasi tindakan siswa yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini, yuk segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita sebagai guru, Bapak Ibu. Bapak juga pernah melakukan kesalahan ya. Berkelahi. Ibu juga. Saat ini anak Ibu, itu tahapan dari segitiga restitusi. Siswa mungkin siswa tapi yang yang Ibu, yang sesuai yang pernah kita alami. Bapak semua juga yang itu, tapi, Bapak mau juga berubah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Mana, misalnya kelahi. Saya juga pernah kelahi. Dari SD sampai SMA sampai ke, tapi udah saya juga pernah kelahi. Dan kayak waktu itu ya, pernah menghindar untuk kelahi. Kalau dari SD, wah, saya mana jago bergumul. Kalau orang yang penting hantam dulu. Saya ngakui, saya pernah melakukan kesalahan seperti berkelahi. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Misalnya masalah untuk berat bagi siswa ya. Meyakinkan dia Bu. Maksud saya gitu. Di segitiga kita meyakinkan siswa, kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah. Bapak Ibu tidak tertarik dengan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu kasus lain tadi, Bu. Kita jelas tadi kan mengatakan, Bapak juga tak tahu ya lakukan hal ini ya. Cuman Bapak enggak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, kalau siapa yang salah, siapa yang benar, bila nak itu kesalahan kan? Kayak maksud saya. Mencari solusi dari permasalahan, mencari solusinya. Dan kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu ya. Misalnya dia kelahi, dia bisa lebih buruk melakukan hal ini. Misalnya dia ambil kayu, di panggung kawan lebih buruk. Tidak hanya sudah begitu kan, Bapak Ibu ini. Dengan ini contoh dari kasus perkelahian.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, mungkin dia kelahi, dia mungkin mempertahankan sesuatu yang sangat dia hargai, misalnya kawannya itu minjam barangnya lah udah. Nah, barang yang dihargai mungkin dia balik dari orang tuanya, mungkin dari orang yang paling disukainya, yang memiliki dia kan. Kan usahakan lah kawannya. Nah, kayak contohnya. Jadi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini Bapak Ibu silakan. Oke, ini contoh sedikit yang telah saya lakukan tentang budaya positif di SMP Negeri 1 Sekau. Bahwa ini saya sampelnya kebetulan Abu Rizal, yang kedua Septriana Lestari. Oke, sebelum kita lanjut ke refleksi Bapak Ibu, perasaan saat ini adalah setelah mengikuti materi pengibasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa target saya selanjutnya. Jadi ada 3 pertanyaan refleksi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu jawab. Belakang ini ya Bapak. Target yang selanjutnya. Bagaimana untuk Menyelesaikan. Menyelesaikan. menangani kasus dengan cara yang benar. Nah, soal yang ketiga, target saya selanjutnya harus memberikan bimbingan yang seharusnya sesuai dengan kasus yang dihadapi. Terima kasih Bapak yang telah menjawab dan memberikan jawabannya tentang refleksinya dan paling awal mengumpulkannya. Yang terakhir, Bukan saya. yang akan dibuat oleh masing-masing guru. Dan itu bagaimanapun perubahan di dalam sekolah ia bisa terjadi tergantung daripada pimpinan. Selama misalnya tidak ada gebrakan, tidak ada semacam gebrakan lain yang dilakukan, itu saya kira sulit bisa menemukan kebiasaan positif ya, seperti kebersihan dan disiplin berpakaian tadi. terima kasih atas sarannya daripada Bapak Karyal. Pertanyaan tadi Pak, jadi bagaimana tadi kita pertanyaannya tadi antara keinginan guru dengan Kebijakan sekolah. Oke, nah, terima kasih atas saran dan pertanyaan dari Bapak Saryal tentang memicu kepedulian siswa pada sampah lain. Kan tentang kepedulian siswa pada sampah, pakaian uang api, kan tidak pakai sepatu dan lain sebagainya. Tentang membuat kebijakan pimpinan itu mewujudkan budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ali bisa menjawab pertanyaan dari Pak Saryal. Nanti bagaimana cara gitu. Ya. Tapi yang pastinya situ kalau saya mandang ini harus ada memang kesepakatan antara sekolah, guru, siswa orang tua agar apa yang nanti kita terapkan bisa kita jalankan. Tapi yang jadi prioritas di situ paling tidak sekolah harus memang memberikan arahan. Kemudian kita memberikan contoh dulu yang terbaik untuk siswa agar menjadi tauladan bagi dia. Sehingga kalau kita ingin katakanlah ingin bersih, kita harus bersih dulu. Jadi dilihat sebagai contoh. Karena kalau dilihat sebagai contoh biasanya lebih cepat untuk siswa berubah dibandingkan dengan kita langsung memberikan arahan tapi kita tidak bercontoh. Kemudian banyak juga hal-hal yang lain yang memang harus kita lakukan. Misalnya tepat waktu ngajar masuk ya kan
Karena itu jam 7, bel kan harusnya jam bunyi, dan seharusnya jam 7 tank kita udah berada di dalam kelas. Nah itu perlu juga kita sepakat ya akhirnya. Jadi nanti siswa yang datang terlambat atau guru yang datang terlambat nggak ada lagi. Karena kalau memang ada guru yang terlambat, kepala sekolah harus dipindahkan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Kedua, kita dengan siswa yang terlambat, apa sanksinya harus jelas agar mereka nanti gaya terlambat, mereka dah tahu apa yang jadi masalah, kemudian apa yang harus mereka lakukan tanpa kita beri hukuman, karena dah tahu kesepakatan itu datang terlambat misalnya tidak boleh masuk, kemudian membersihkan halaman sekolah yang kotor misalnya. Nah, kita tanpa ngomong lagi, mereka datang terlambat, tidak perlu masuk, kemudian bersihkan halaman. Jadi seperti itu. Jadi paling tidak sosialisasi itulah yang terpenting bagi saya. Ya Pak, kemudian saya berikan. Ya, Pak Dewan. Nah yang kita dari saya Bali. Bang Ali. Bang Ali, kelihatan lebih muda daripada dia. Jadi Tadi kan lebih gue. dari bajunya aja. Jadi kembali ke esensi sebagai mengajar dari dulu hasilnya dari generasi muda itu guru ya adalah di guru dan guru sebelum di guru dan guru ya jadi kalau sebelum kita membuat peraturan paling tidak kita harus menunjukkan hal yang sama dulu untuk akan dilakukan pada diri. Dan yang kedua, kita harus memahami untuk membuat sebuah peraturan ya penekanan seperti ya memahami karakter apa yang dimiliki oleh siswa. Karena siswa saat itu milenialnya lebih dari milenial tetangga kalau istilahnya. Kenapa? Dari bahasa bersapa dia dan segala macam bentuk perilakunya kita dianggapnya sebagai kawan dan kawan dianggapnya seperti hal yang lupa. Jadi seperti ya, harusnya perlu memahami karakter dari siswa sebelum kita menunjukkan penekanan dari pimpinan sebagai untuk membuat sebuah peraturan. Jadi bagaimana kita harus mensinkronkan hal seperti ini dengan dampak positifnya lah. Hal yang harus kita ambil untuk menilai membuat sebuah peraturan yang khususnya dampaknya positif. Tidak yang kita Oke, terima kasih atas tambahan jawaban dari Pak Diman. Jadi saya akan menambahkan sedikit dari pertanyaan Bapak saya. Yang pertama, soal kita tentang perubahan paradigma stimulus respon ke kontrol siapa sumber yang memenuhi kontrol. Jadi kita berdasarkan stimulus responnya kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita setelah tubuh dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kesalahan pada kita saat ini adalah seolah-olah kita mengabaikan tentang kemudian tentang sampah, pakaian yang kurang rapi dan tidak memakai dan sebagainya. Itu seharusnya mulai dari titik sompat menurut saya sih gitu Pak. Itu yang pertama-tama untuk menegur. Terus yang kedua, yang untuk berdasarkan teori kontrolnya kita berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dan juga kita pada saat kita nanti rapat dewan guru kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada kepala sekolah agar dia bisa mengeluarkan sesuatu kebijakan sekolah. Itu juga pertanyaan dan jawabannya Pak. Gini Pak, saya tambahkan. Ya. Terkait dengan kebersihan dari kita. Ya. Dia tahu sumbernya Pak. Ya, sebenarnya. Jadi yang nanti sekarang saya katakan gitu. Mana barangkali terkait ini membuat kebijakan, tapi sebagai saran lagi, sebagai saran tentang bagaimana supaya sekolah bisa terhindar dari banyaknya sampah yang ketahuan. Nah, kalau saya lihat dari sumber sampah, ya memang petani kan memang jelas ketahuan tuh.
Saya perhatikan anak-anak jaga makan di kelas, Iya, betul. bawa gelas. Iya. Selesai makan, Iya. selain simpan di dalam laci, dibuang di sembarang tempat. Ya, Itu yang pertama. Jadi kita lihat sumber kalau tadi sumbernya, Iya. kedua tong sampahnya. Ya, betul. Terutama kita Nah, tong sampahnya mungkin satu kelasnya, dua kelas satu sampah. Ya. Oke, sampah aja kan. Nggak usah aja, nggak usah aja. Inilah sumber masalah sebenarnya. Jadi bagaimana kalau misalnya sumber masalahnya kita betulin, Betulin. kan dia. Iya. Jadi kalau masalahnya, kalau sumbernya kita udah ketahui, maka sumber masalahnya kita bangun, kita betulin, kita perbaiki. Bisa nggak misalnya buat anak-anaknya diarahkan untuk makan di tidak membawa makanan dalam kelas, misalnya Pak. Ya. Nah, ini kan ini salah satu sumbernya ya Pak. Karena saya melihat dia makan sendiri, berjalan sendiri. Betul. Kita makan, bawa gigi. Nah, sebelum selain tadi sampai itu di gelasnya itu Ya. jangan makan sembarangan, makanannya itu tumpah Pas sembarangan. sembarangan lah. Iya. Ada yang kotor. Ada yang kotor. Iya, betul. Mungkin itu saran aja Pak I. Betul. Ke depan barangkali ya bisa kita terapkan anak-anak tetap makan di kantin, tidak di dalam kelas, sehingga kelasnya tetap aman di kantin di salah satu sumber. Kemudian bagaimana dengan pakaian Pak? Saya mohon maaf Pak, di setiap saya masuk di kelas 8 memang saya harus tegur dia, bahkan saya cubit kalau memang anak-anak tidak masukkan bajunya ke dalam gitu. Sepatu ada rasanya ambil sepatu. Nah, misalnya cuaca hujan rasanya basah. Iya. Kakinya sakit, Kaki kambal lah macam-macam. ya rasanya Pak. Betul. Jadi kalau seandainya setiap masuk kita setiap masuk lalu memberikan sanksi kepada peserta didik, akhirnya kan yang selalu menerapkan dia yang menjadi sumber masalah oleh dari yang dia siswa dengan guru yang bersangkutan aja yang jadi masalah. Kalau dan kita tegur rasa simpul juga kata kita nanti kan. Nah, gitu. Saya tuh sama Pak Baju memang harus saya masukkan baik baju dinas kecuali batik tadi masukkan. Kita kan tetap pakai sepatu tapi satunya guru dan dulu kan contoh saya kira. Baik dia apa namanya membuang sampah pada tempatnya. Kami sebagai guru yang masih status pokok aja kita tapi di dalam kelas kita tidak merokok. Dan suami saya pribadi dan suami merokok di dalam kelas waktu mengajar. Dan saya pastikan dan saya harapkan bahwa saya tidak pernah merokok di dalam kelas waktu mengajar. Iya memang saya harapkan Pak. Di luar atau di ruangan saya biasa lah. Jadi saya kira Pak, mungkin bisa kita buat nanti bagaimana menerapkan ke depan supaya sampai dan perkataan taman itu nanti lebih baik. Saluran naik itu bisa menjadi bahan. Terima kasih Pak saya atas saran dan tambahan Bapak. Jadi saya boleh tambahan sedikit. Jadi untuk masalah pakaian mungkin saya mungkin saya pakai wakar Bapak Ibu. Jadi kadang siswa bertanya ke saya, Pak Bapak wakar baju. Oke, sekarang ini boleh dinas Bapak ini pakai ada belahan ke saya. Itu alasan saya. Mungkin nggak tempatnya tapi alhamdulillah mau pelajaran saya pasti yang saya doakan kalau sterilisasi saya utamakan baju masuk ke dalam pakai dasi. Nah, ini ada kebetulan ada energi pasti deh. Apal deh. Kalau udah persiapan masuk, alhamdulillah siswa pakai api semuanya. Nah, tapi setelah pelajaran saya selesai, siswa sudah mulai ini. Yang kedua, siswa sudah saya tunggu juga bapak saya tentang membawa makanan sampai yang berasal dari luar ataupun dari dalam lingkungan sekolah. Dan saya juga tanggung Pak,
juga sudah saya sampaikan ke ibu ini, tong sampah gitu ini udah lanjut saya coba. Jadi kita waktu waktu sekolah, waktu kami sampah, inilah masalah panjangnya banyak nabuk. Nah ini, jadi harus kita konsolidasikan kembali Pak. Jadi karena kita nanti mudah-mudahan kita ada apa, disampaikan itu. Jadi itu Pak, saya merasa tidak nyaman. Ya, Pertama dia baru nah sekarang saya menunggu itu. Itu memang disepakati Pak, disepakati. saya mungkin nanti yang punya kewenangan lah. Oh Pak, ini kita boleh usul Pak, ngomong lah nanti lah. Kita boleh usul Di di dalam pimpinan Pak. Ngomong Pak pertama terkait kebijakan dalam kantin. ya. Kalau itu tidak diambil oleh kebijakan oleh sekolah, dia ke sekolah Pak. Iya, itu tahu. Kalau kita ngomongin sesuatu, Bisa. apalagi kita tidak ngomong makan ini, Bisa. karena bukan Bukan. jahat Ya, aja. jahat aja. Jadi uang kantin mewajibkan peserta didik untuk makan di kita tahu tadi kepada sekolah dengan kantin lah. Iya, selaku guru biasa Ini sampai dengan aja dengan sekolah. Iya. kalau belum ada kan kalau tidak salah satu saya memang tidak melakukan. Iya. Saya ngomong di situ, karena memang wajib sih. Memang ada nggak jauh wajibnya Pak. Karena musuhnya kita, karena jadi sama aja Pak ngomong. Oke. Iya Pak. Kamu tetap deh. Bisa meletakkan di dalam rapat uangnya deh. Karena punya. Lagi ada pas salah kita Pak. Iya. Sebentar. Ya. Jadi berhubung apa yang terakhir yang saya sampaikan tentang budaya positif, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia hadir dalam saya menyampaikan materi budaya positif tentang pembahasan budaya positif di materi 1 titik 4 Bapak Ibu. Dan untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah